Baik, hari ini kita akan masuk materi tentang jadi kemonotonan fungsi. Ini sangat berkaitan dengan turunan. Berkaitan dengan turunan pertama. Kemonotonan ini berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Tapi fungsi naik dan fungsi turun ini pada interval atau selang tertentu. Dan bagaimana dia punya hubungan dengan turunan nanti kita akan lihat. Sekarang Bapak mulai dari ini. Grafik. Sekarang perhatikan ini grafik ya. Katakanlah ini Y, ini X, seperti ini misalkan. Toh, ini satu kurva. Kita katakan Y sama dengan Fx. Sekarang kalau misalkan ini titik puncak yang dia punya aksis yaitu A. Kemudian ini titik puncak atau titik balik maksimum. Kemudian di sini titik yang ada di lomba ini katakanlah D. Ini juga titik balik minimum. Ini titik balik minimum, ini titik balik maksimum. Nah, sekarang di antara selang ini ya, ini dia punya grafik naik. Ini naik. Ini naik. Tapi dari sini turun. Ini turun. Kemudian ini naik lagi. Naik. Jadi naik, turun, naik lagi. Nah, sekarang ini fungsi Fx naik pada interval, jadi di bawah ini, di bawah atau kurang dari A. Jadi X kurang dari A. Jadi semua nilai X yang ada di atau yang kurang dari A, dia punya fungsi naik. Kemudian untuk X yang lebih dari A tapi kurang dari D, dia punya fungsi turun. Tetapi yang di sini X lebih dari D, dia punya fungsi naik, ya. Boleh paham itu naik dengan turun, toh? Fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik pada interval tertentu. Ini naik, di sini turun, pada interval ini dia naik lagi. Nah, sekarang orang akan lebih mempelajari bagaimana itu fungsi naik, fungsi turun tanpa kita melihat dia punya gambar. Kalau kita lihat gambarnya sudah, oh ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, toh? Tapi kalau tidak punya gambar, grafik, nah bagaimana? Kita mulai dengan satu definisi. Definisi. Jadi sambil menjelaskan biar catat terus ya. Definisi. Misalkan Fx suatu fungsi trigonometri. Terdefinisi
pada interval I. Interval atau selang ya. Kadang pakai istilah selang, kadang pakai interval, sama itu ya. Terdefinisi pada interval I. Misalkan pula X1 dan X2 pada interval I. Selain pula X1 dan X2 pada interval I, di mana X1 kurang dari X2. X1 kurang dari X2. Fx dikatakan fungsi naik. Jadi fx dikatakan fungsi naik jika fx1 kurang dari fx2. Berikut fx dikatakan fungsi turun jika fx1 lebih dari fx2. Seperti itu. Hubungan turunan pertama dan turunan bagaimana dia punya hubungan? Kamu kan sudah belajar tentang turunan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang turunan pertama yang sudah pelajari sebelumnya? Kamu pernah belajar kemiringan garis. Kemiringan garis, tahu kemiringan garis? Kemiringan garis itu yang orang sebut gradien, itu adalah turunan pertama. Tahu? Jadi turunan pertama dari suatu fungsi di titik tertentu. Jadi turunan pertama suatu fungsi di titik tertentu itu adalah gradien atau kemiringan garis di titik tersebut. Boleh tadi paham itu? Jadi dia punya kemiringan di titik tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa yang kita pelajari waktu lalu, kalau dia punya kurva, dia punya garis singgung, dia begini. Jadi ini, dia punya gradien atau kemiringan garisnya adalah
positif. Sudah pelajari waktu lalu. Kalau grafiknya begini, DP garis singgung begini, itu dia punya gradien negatif. Ya, negatif. Nah, sekarang coba kamu lihat. Kalau Bapak buat seperti ini. Ini satu kurva katakanlah seperti ini. Ya, kurva. Kemudian Bapak ambil satu titik di sini. Kita buat dia punya garis singgung. Ini titik singgung ya, ini garis singgung. Ini garis singgung. Katakanlah ini titik A. Ini garis singgung di titik A. Oh. Jadi ini persamaan garis singgung di titik A ini. Jadi dia punya garis begini, naik dah, naik. DP garis singgung kan naik dah begini, naik. Jadi dia punya gradien garis singgung di titik A ini, itu tuh M yang adalah F aksen X. Ukuran ini, F aksen X di titik A. Dan sudah pasti itu F aksen X lebih dari 0. Ya, F aksen X lebih dari 0. Boleh pahami? Siapa dari itu dari F aksen X-nya lebih dari 0? Ini. Jadi F aksen X dia lebih dari 0. Kemudian kalau Bapak ambil satu titik di sini, buat garis singgungnya. Ini katakan di titik B. Ini garis singgung. Di titik B. Atau yang melalui titik B. Maka dia punya F aksen X di titik ini, ya, F aksen X di titik B itu akan kurang dari 0. Begitu ya. Kamu bisa pahami siapa dia punya F aksen X lebih dari 0, F aksen X kurang dari 0. Jadi kalau dia punya garis singgung begini, maka F aksen X lebih dari 0. Kalau dia punya garis singgung turun begini, F aksen X-nya kurang dari 0. Kan orang tahu kan? Itu gradien itu turunan pertama. Gradien itu dia punya dua nilai. Ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Ya, bagaimana kita pelajari? Bagaimana kita tahu bahwa dia punya gradien turunan pertamanya positif? Ya, dengan mengambil saja, misalkan Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kan gradien di satu titik itu sama dengan Y per X. Jadi panjang sisi Y per panjang sisi X, Y per X. Kalau Y sama dengan X, Y positif. X positif toh. Jadi Y positif, X positif. Maka dia punya gradien positif
Jadi bilangan positif bahagi bilangan positif. Hasilnya positif. Positif atau lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. F turunan. F aksen atau M atau gradien lebih dari 0. Kalau Bapak ambil misalnya sama min X, Y sama dengan min X, grafiknya turun begini. Y sama min X, grafiknya turun. Mau cari yang punya gradien di titik tertentu, yaitu Y per X, sedangkan Y itu negatif. Jadi negatif satu bilangan per, jadi atau negatif Y per X, negatif Y per X. Dapat negatif toh? Negatif itu pasti kurang dari 0, tuh, kurang dari 0. Makanya dia punya gradien negatif. Kaitan dengan ini turunan pertamanya kurang dari 0. Nah sekarang terang bikin dia punya teorema. Teorema. Misalkan fx suatu fungsi trigonometri, suatu fungsi trigonometri dan memiliki turunan pada interval I. Bisa boleh tak? Memiliki turunan pada interval I. Ketika f aksen x lebih dari 0, maka fx adalah fungsi naik. Tapi jika f aksen x kurang dari 0, maka fx adalah fungsi turun. Ya, oke. Misal ini satu fungsi trigonometri dan memiliki turunan pada interval I, maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fx adalah fungsi naik. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fx adalah fungsi turun. Tentukan interval fungsi turun dari fx sama dengan kosinus x pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaian. Nah, tentu kita mencari
interval di mana fungsi cosinus X itu turun, ya, turun dengan menggunakan turunan, ya. Jadi kita tahu bahwa fx sama dengan cosinus X, maka f aksen X sama dengan men sin X. Nah sekarang kita menentukan di batas karena sesuai dengan pernyataan tadi, teorema tadi, jika f aksen X lebih dari 0 maka fx fungsi naik. Tapi kalau f aksen X kurang dari 0 maka fx adalah fungsi turun. Jadi men sin X sama dengan 0. Ini f aksen X, ya. Maka kita boleh tulis juga sin X sama dengan 0 juga. So, kalau dua ruas dikalikan dengan negatif, maka ini jadi sin X, ini jadi 0. DP tanda belum diperhatikan. Sekarang kita boleh buat sin X sama dengan sin 0 derajat. Toh? 0 derajat. Kenapa 0? Karena itu sin yang DP nilai 0 adalah 0 derajat. Iya toh? Maka kita dapati X1 sama dengan 0 tambah K kali 180 derajat. Gitu. Jadi ini K ganti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau K sama dengan 0, maka ini 0. Ini kan 0 kan? Kalau K ganti dengan 1, ini 180 derajat. Kalau K ganti dengan 2, dapat 360 derajat. 0 tambah 360 derajat. Jadi boleh juga X2 sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat. Sama sebenarnya itu. Ini sama. Sehingga teman akan dapat nilai X sama dengan himpunan yang antara 0 180 derajat, 360 derajat, 540 derajat, dan seterusnya. Tetapi sesuai dengan soal tadi, bahwa dia punya batas interval cuma dari 0 sampai 360 derajat, ya toh? Jadi X sama dengan ini karena pembatasan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat, maka X sama dengan ini 0 180 derajat, 360 derajat. Ini adalah batas-batas dia punya fungsi naik turun. Boleh batas. Sekarang kemudian, ya. Ini batas 0. Ini 360 derajat, di sini 180 derajat. Sekarang kita uji. F aksen X. Jadi F aksen X
yang sama dengan main sin X. Tadi sudah sederhanakan supaya dapat dia punya batas. Ambil X sama dengan 30 derajat. Maka F aksen 30 derajat sama dengan main sin 30 derajat. Sama dengan main sin 30 derajat berapa? Main 1/2. Jadi semua orang ambil nilai yang ada di sini pasti dihasilkan oleh main. Jadi F aksen X kurang dari 0. Kalau F aksen X kurang dari 0 berarti dia adalah fungsi apa? Turun. Ini jadi fx fungsi turun di selang ini. Jadi ini f aksen x kurang dari 0. Fungsi turun. Pada interval ini x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan jangan pakai ini ya, cuma kurang dari 180 derajat. Karena pada saat di 0 dan di 180 dia tidak naik, tidak turun. Kalau dia kita berhenti itu tidak naik, dia turun. Pada interval ini. Karena kalau orang misalkan ambil di sini, ambil X sama dengan berapa saja yang di sini, tinggal ini berapa? 270 derajat. Sekarang F aksen 270 derajat sama dengan min sin 270 derajat. Sama dengan apa? Sin 270 derajat. Berapa? Min berapa? Min 1. Min 1. Jadi min 1 sama dengan 1. Jadi ini F aksen X-nya, F aksen X lebih dari 0. Jadi semua nilai X yang di sini lebih dari 0, ya, lebih dari 0. Jadi F aksen X lebih dari 0. Jadi Fx fungsi naik pada interval X lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Ya begitu ya. Tadi soal yang minta ini turun. Jadi turun pada interval ini. Tapi tolong tambahkan dengan naik pada interval ini. Nah, kalau begini orang boleh tulis 0,180 derajat. Kalau ini orang boleh tulis 180 derajat, 360 derajat. Jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan kamu mengerti. Kalau tak mengerti nanti lihat lagi di situ bagaimana. Jadi sudah selesai tulis sudah? Setelah itu nanti Bapak mau kasih contoh soal. Kamu ini sudah melewati kapasitas, Kang.
yang hadir. Iya, biarpun begitu yang bertugas tetap daring. Yang bertugas itu dong, yang bukan jadwal. Maju bersama, hebat semua. NKRI harga mati. Prestasi tujuan